khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga anak solih-solih PB 1, 2, dan 3 selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga semuanya dalam keadaan semangat dan selalu tetap ceria. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak solih-solihah, hari ini kita akan belajar pembelajaran PAI, yaitu pendidikan agama Islam tentang Quran Surat An-Nas. Baik, anak soleh-solihah, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Ya, silahkan diikuti ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, bicara dihentikan. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga setelah kita membaca doa sebelum belajar, kita diberikan keberkahan ilmu hari ini dan bermanfaat. Nah, anak solih-solihah, ada yang sudah tahu Quran Surat An-Nas? Wah, sepertinya sudah ada yang tahu semua ya? Atau ada yang belum tahu nih? Nah, kalau yang belum tahu dan yang sudah tahu, sebaiknya tidak apa kita untuk mengulangnya lagi. Belum usah dijelaskan, yuk kita simak dulu Quran dari Surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Tadi kita sudah menyimak Quran Surat An-Nas. Nah, Ustazah sekarang punya tepuk nih. Mau tahu? Ada yang mau tahu? Baik, sudah dikasih tahu ya. Jadi tepuknya itu seperti ini. Tepuk An-Nas, surat terakhir An-Nas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Wah, coba kita ulangi sekali lagi ya. Coba kita ulangi dengan semangat. Oke? Baik, 1, 2, 3. Tepuk An-Nas, surat terakhir An-Nas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Wah, sudah pada hafal ya. Semoga anak soleh-solihah dengan tepuk An-Nas ini, anak soleh-solihah selalu dapat ingat An-Nas itu artinya apa ya, jumlahnya berapa, dan turunkan di mana gitu ya. Baik, anak soleh-solihah, tadi kita sudah menyimak surat An-Nas ya. Sekarang ada sudah tahu arti dari surat An-Nas? Baik, kita bahas sama-sama ya. Jadi, Quran Surat An-Nas yang pertama itu artinya katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Yang kedua, Raja manusia. Yang ketiga, sembahan manusia. Yang keempat, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Yang kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yang keenam, dari golongan jin dan manusia. Nah, sekarang kita tadabburi yuk arti dari surat An-Nas. Jadi,
Di dalam surat An-Nas ini kita diperintahkan untuk Allah itu adalah tempat memohon kita, perlindungan kita, dan pertolongan. Yang kedua, Allah itu adalah maharaja bagi manusia. Yang ketiga, Allah adalah satu-satunya yang wajib kita sembah oleh manusia ya. Yang keempat, manusia harus berlindung hanya kepada Allah dari bisikan godaan setan. Anak soleh solihah, setelah kita menerjemahkan Quran Surat An-Nas dan mentadaburinya, kita menjadi tahu hal apa yang harus terhindari. Yang pertama, menyembah selain Allah seperti patung, matahari, dan lain-lain. Yang kedua, meminta pertolongan kepada selain Allah. Itu tidak baik. Yang ketiga, percaya kepada selain Allah. Sebaiknya kita percaya kepada Allah. Lalu, supaya kita tidak tergoda dari bisikan setan, kita harus mempunyai sikap, yaitu pertama, selalu mengingat Allah dengan cara sholat, mengaji, dan berzikir. Nah, yang kedua, hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang sholih, ya. Keempat, mengajak teman pada kebaikan. Alhamdulillah, kita sudah belajar Quran Surat An-Nas. Nah, sebaiknya anak solih-solihah sebelum tidur harus berdoa dulu ya, agar terhindar dari mimpi buruk dan supaya tidur kita nyenyak. Mengapa kita harus membaca Surat An-Nas sebelum tidur? Karena Surat An-Nas adalah surat terbaik untuk memohon perlindungan. Dan Surat An-Nas juga itu menjauhkan kita dari kejahatan setan atau kejahatan makhluk. Insya Allah, walaupun Surat An-Nas surat terakhir, ternyata arti dan kandungan dari Surat An-Nas itu sangat begitu penting buat kita semua ya. Baik, anak solih-solihah, jadi sebaiknya mulai hari ini dan seterusnya kita biasakan sebelum tidur membaca doa, baik doa tidur, doa An-Nas, dan doa lain-lainnya. Nah, selain membaca doa dijauhkan dari kejahatan segala makhluk, kita juga mendapatkan pahala karena sudah membacanya. Baik, anak soleh-solihah, tetap jaga kesehatan, selalu semangat, selalu ceria. Gunakan protokol kesehatan jika keluar rumah, memakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Baik, Ustazah mohon maaf bila ada kesalahan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.